Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Fatima. Saya dari kelas B3 ingin menjelaskan tentang pengembangan obat. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan obat ini. Yang pertama yaitu rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Pada kenyataannya tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dengan logika dan teoritis karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan selektivitas obat. Meskipun demikian, hal ini semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini, dan dengan berkembangnya teknologi komputer, rancangan obat rasional mempunyai prospek yang cerah dalam proses penemuan obat baru pada masa mendatang. Yang kedua, merancang obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang mekanisme kerja dan tempat kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik, hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis, reseptor obat, topografi 3 dimensi, model interaksi obat reseptor, efek farmakologis dan gugus spesifik, hubungan parameter sifat kimia dan biokimia, biosintesis, metabolit dan konstituen lain dalam organisme hidup, dan perbedaan sitologis dan biokimia antara manusia dan parasit. Metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional. Yang pertama, rancangan obat dengan bentuk komputer. Yang kedua, terutama berhubungan dengan parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat. Yang ketiga, hubungan kuantitatif struktur aktivitas dan model kimia kuantum atau perhitungan obat molekul. Di sini ada beberapa contoh program komputer untuk rancangan obat rasional. Yang pertama, BioSys. Yang kedua, untuk model protein. Ketiga, rekayasa protein. Keempat, MMMS. Kelima, untuk model molekul. Keenam, rancangan obat dan perhitungan kimia kuantum. Di sini ada pengembangan senyawa penuntun. Pengembangan senyawa penuntun merupakan senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapi, aksi toksit, regulasi fisiologi hormon dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Senyawa penuntun tersebut dikembangkan lebih lanjut melalui modifikasi molekul sehingga didapatkan turunan senyawa dengan aktivitas yang diinginkan. Senyawa penuntun biasa berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba atau hasil sintesis. Di sini ada cara mendapatkan senyawa yang spesifik, aman, dan efek samping minimal. Contohnya, pengembangan amfetamin menjadi metafetamin yang berkhasiat merangsang sistem saraf pusat 3 kali lebih protein. Di sini juga ada rumus kimianya. Dan yang kedua, pengembangan memperidin atau petidin menjadi trimepridin yang berkhasiat analgesik, narkotik, lebih poten. Di sini juga sudah ada dicantumkan rumus kimia. Pengembangan sulfanilamid antibakteri topikal menjadi turunan sulfonamida yang bekerja pada tempat yang spesifik, yaitu untuk bakteri sistemik, sulfametoxazol antibakteri pada saluran cerna, sulfaguanidin atau antibiotik untuk pengobatan infeksi mata. Pengembangan asam asetilasilat anal atau analgesik yang mempunyai efek samping iritasi lambung menjadi turunan yang tidak mengiritasi lambung seperti diflunisal dan karbetilsalisilat. Di sini juga sudah ada rumus kimianya. Di sini ada pengembangan ampicillin yang tidak aktif terhadap kuman. Terus di sini juga ada pengembangan spektrum aktivitas, contohnya mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. 2. Memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda sehingga didapatkan senyawa dengan spektrum yang baru.
Yang ketiga, kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Kelima, memperluas spektrum aktivitas. Keenam, memperkecil efek samping obat. Di sini juga ada proses pengembangan obat secara konvensional. Proses pengembangan obat secara konvensional dapat dibagi berdasarkan perubahan struktur dan sifat kimia fisika. Di sini juga pembuatan seri senyawa homolog. Suatu seri senyawa homolog dapat dibuat dengan memperpanjang rantai hidrokarbon. Perpanjangan rantai atom C akan mengubah sifat kimia fisika senyawa dan hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Makin panjang rantai samping atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisika seperti kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, seperti aksi terapi aksi toksit, regulasi fisiologi hormon dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Senyawa penuntun tersebut dikembangkan lebih lanjut melalui modifikasi molekul sehingga didapatkan turunan senyawa dengan aktivitas yang diinginkan. Senyawa penuntun biasa berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba atau hasil sintesis. Di sini ada cara mendapatkan senyawa yang spesifik, aman, dan efek samping minimal. Contohnya, pengembangan amfetamin menjadi metafetamin yang berkhasiat merangsang sistem saraf pusat 3 kali lebih protein. Di sini juga ada rumus kimianya. Dan yang kedua, pengembangan memperidin atau petidin menjadi trimepridin yang berkhasiat analgesik, narkotik lebih poten. Di sini juga sudah ada dicantumkan rumus kimia. Pengembangan sulfanilamid antibakteri topikal menjadi turunan sulfonamida yang bekerja pada tempat yang spesifik, yaitu untuk bakteri sistemik. Sulfametoxazol antibakteri pada saluran cerna. Sulfaguanidin atau antibiotik untuk pengobatan infeksi mata. Pengembangan asam asetilsilat anal atau analgesik yang mempunyai efek samping iritasi lambung menjadi turunan yang tidak mengiritasi lambung seperti difulmisal dan karbetilsalisilat. Di sini juga sudah ada rumus kimianya. Di sini ada pengembangan ampicillin yang tidak aktif terhadap kuman. Terus di sini juga ada pengembangan spektrum aktivitas, contohnya mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. 2. Memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda sehingga didapatkan senyawa dengan spektrum yang baru. Yang ketiga, kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Kelima, memperluas spektrum aktivitas. Keenam, memperkecil efek samping obat. Di sini juga ada proses pengembangan obat secara konvensional. Proses pengembangan obat secara konvensional dapat dibagi berdasarkan perubahan struktur dan sifat kimia fisika. Spektrum aktivitas contohnya mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. 2. Memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda sehingga didapatkan senyawa dengan spektrum yang baru. Yang ketiga, kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Kelima, memperluas spektrum aktivitas. Keenam, memperkecil efek samping obat. Di sini juga ada proses pengembangan obat secara konvensional. Proses pengembangan obat secara konvensional dapat dibagi berdasarkan perubahan struktur dan sifat kimia fisika. Di sini juga pembuatan seri senyawa homolog. Suatu seri senyawa homolog dapat dibuat dengan memperpanjang rantai hidrokarbon. Perpanjangan rantai atom C akan mengubah sifat kimia fisika senyawa dan hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Makin panjang rantai
samping atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisika seperti kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak atau air. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.